Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pelajaran praktikum pemrograman dasar jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL, kita masuk ke materi yang sama seperti sebelumnya, yaitu input dan output. Akan tetapi karena masalah beberapa siswa yang tidak memiliki laptop, Bapak ajarkan di sini bagaimana cara kita mengikuti pelajaran pemrograman dasar, yaitu coding menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk materi input dan output di perangkat mobile atau handphone kalian. Nah, untuk yang mempunyai laptop bisa menggunakan Dev C++ yang sudah Bapak ajarkan sebelum-sebelumnya, dan untuk yang tidak mempunyai laptop bisa menggunakan handphonenya atau smartphone-nya. Caranya adalah kita cari dulu aplikasi yang sama dengan Dev C++, tapi bisa digunakan untuk coding C++ itu di handphone kalian. Buka Google Play-nya, ini Bapak contohkan untuk yang menggunakan Android. Untuk yang menggunakan Apple, silahkan menyesuaikan. Cari aja aplikasinya, namanya CXX Droid. Nah ini ya, CXX Droid ini adalah aplikasi semacam seperti Dev C++ yang bisa digunakan untuk mengcoding C++ di aplikasi perangkat smartphone kalian. Jadi dibuka aja, tampilannya seperti ini di Google Play-nya, kemudian diinstal. Tunggu hingga instalasinya selesai. Nah, ini sedang di-download dan proses installing, ditunggu saja. Setelah selesai, kalian open. Nah, ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk coding pemrograman C++ yang dikhususkan untuk di mobile device atau di HP kalian atau di smartphone kalian. Nah, nanti ketika dibuka tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak akan kasih tahu ya, aplikasinya adalah seperti ini. Nih, ada CXX Droid berwarna coklat seperti ini. Nah, kalian buka. Nah, di materi kita kali ini, sama seperti materi sebelumnya, kita akan belajar input dan output. Nah, tapi sebelumnya, berbeda dengan yang versi laptop, yaitu menggunakan C++, library-nya atau di atas sininya sudah disediakan. Ya, jadi kalau yang di mobile ini belum disediakan, jadi kalian masukkan dulu yang namanya pagar include. Ya, ini kecil gedenya ngaruh, mohon disamakan. Kemudian kayak gini, cstdlib. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, include iostream. Nah, ya, kemudian tambahkan juga, jadi ini kalau versi laptop udah ada semua, kalau versi mobile kalian harus mengetiknya sendiri. Name space std titik koma. Nah, ini ya. Jadi kalimat ini ataupun codingan ini, sintak ini, kalau di versi mobile kalian harus tambahkan sendiri, tapi kalau di versi laptop tidak usah ditambahkan karena udah otomatis ada. Nah, untuk melakukan input ini perlu kita pahami lagi ya. Bapak terangkan, yang namanya input itu kalian memasukkan. Jadi ketika nanti program ini dijalankan, si program ini tuh bisa memasukkan apa yang akan kalian masukkan. Misalkan Bapak ingin input nama, ya berarti di program ini ketika dijalankan bisa memasukkan nama kalian. Ya, jadi itu input. Kalau output itu bisa mengeluarkan apa yang diinginkan. Jadi misalkan Bapak ingin input dan output nama, ya berarti ketika dijalankan program ini menginputkan nama atau memasukkan nama dan bisa mengeluarkan nama yang telah tadi kalian masukkan. Seperti itu ya. Jadi itu maksudnya input output itu adalah ketika program ini dijalankan bisa memasukkan apa yang kalian inginkan dan mengeluarkan apa yang telah kalian masukkan. Ini Bapak akan contoh, kita buat input output untuk nama. String nama, misalkan ini nama ya. Jadi ini untuk contoh input dan output nama. Kemudian sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya ya, count itu digunakan untuk output. Jadi kita outputkan dulu sebagai apa yang mau
Masukkan, misalkan masukkan namamu. Titik 2. Nah, ini itu maksudnya adalah ketika program ini dijalankan nanti akan keluar pertanyaan masukkan namamu, maka kalian harus memasukkan namanya. Nah, ini adalah output. Contoh menggunakan chot ini adalah contoh dari output. Kemudian untuk inputnya kalian bisa menggunakan apa yang namanya sintak cin. Cara menulisnya adalah gunakan dulu getLine kayak gini, getLine. Kemudian ketikkan di antara buka kurung tutupnya cin, koma. Nah, ini adalah variabel yang akan kalian masukkan ya. Jadi nama kalian yang nanti kalian masukkan di sini, di atasnya di sini itu disimpan di mana? Ya, disimpan di dalam variabel bernama nama ini. Jadi masukkan di sini. Ya, setelah cin, koma, nama. Kemudian titik, koma. Nah, kemudian ini sudah bisa dimasuk. Berarti kalian sudah melakukan proses input. Nah, sekarang kita keluarkan nama kalian. Mengeluarkannya atau outputnya menggunakan apa yang namanya chot. Ya, misalkan di sini. Nama saya adalah. Kemudian di sininya kita menggunakan di sini apa yang mau dikeluarkan ya, tadi variabel nama ini, karena tadi kalian memasukkan nama itu dimasukkan ke dalam variabel bernama nama. Kemudian kita kasih enter ataupun garis ke bawah ya gitu ya, enter ke bawah gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah contoh salah satu input dan output untuk nama kalian ya. Jadi hanya nama ini. Kemudian di paling bawahnya kalian masukkan sistem pause. Nah, ini juga sistem pause. Kalau menggunakan laptop itu akan muncul sendiri. Jadi kalau kalian menggunakan handphone ya harus diketik secara manual. Nah, ini ketika dijalankan kalian bisa save dulu. Caranya adalah, nah, maksud Bapak ketik yang berkas ini, yang gambar berkas nih, berkas, kemudian klik save. Nah, kalau ada bacaan allow tinggal di allow. Nah, maka akan menuju direktori tempat di mana kalian akan menyimpan. Nih, contohnya Bapak akan menyimpan di internal storage Bapak. Kemudian Bapak buat folder baru di handphone Bapak. Namanya adalah misalkan ini project bukan ya, pakai nama pelajarannya aja. Pemrograman dasar. Nah, create. Nah, Bapak akan simpan di sini. Select folder, save. Maka ini akan tersimpan. Maka ketika dijalankan, cara menjalankannya adalah klik yang tanda panah di bawah ini, yang segitiga hitam di bawah ini, ya, diklik akan merun. Nah, keluarannya akan seperti ini, ya. Coba bisa dilihat di sini, masukkan namamu. Tadi kan kalian mengeluarkan output, masukkan namamu. Nah, kalian masukkan ketika nama kalian, misalkan Kahfi Gunardi. Nah, ketika di enter, ya, enter. Nah, maka akan keluar nama saya adalah Kahfi Gunardi. Nah, itu adalah contoh dari program input dan output nama. Nah, tugasnya ya, kemarin kan Bapak suruh kalian untuk membuat biodata. Nah, biodata itu terdiri dari 10 pertanyaan, dari mulai nama, kemudian kelas. Nah, ini tugasnya kalian membuat input dan output untuk biodata yang seperti ini ya. Jadi kan tadi Bapak sudah ajarkan input untuk nama, tadi nama lengkap sudah. Coba kalian bikin lagi di bawahnya nama panggilan, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, hingga ke transportasi yang digunakan. Jadi ada 13 di situ ya. Jadi silakan kalian buat contoh, salah satu contohnya sudah Bapak ajarkan. Jadi ini Bapak contohkan lagi. Tadi kan kalian udah bikin nama ya. Kemudian misalkan di sini Bapak masukkan lagi untuk input dan output nama panggilan.
Tadi kan nama lengkap, ini contohnya nama lengkapmu. Tadi Bapak lupa nambahkan nama lengkapmu. Nah, sekarang kita bikin lagi di bawahnya. Kita bikin lagi string nama. Nah, untuk nama panggilan karena ada ada spasi. Jadi kalau variabel itu tidak boleh ada spasi, jadi tambahkan underscore. Jadi nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi, jadi gunakan underscore. Dan nama setiap variabel itu harus berbeda, jadi tidak boleh ada yang sama. Kalau kalian pertamanya di sini bukan nama, di bawahnya tidak boleh nama lagi. Jadi kalau nama lagi kalian akan error atau salah. Jadi di sini masukkan nama panggilan, titik koma, kemudian masukkan di sini ya sama seperti tadi. Masukkan nama panggilanmu. Ya. Jangan lupa juga di akhirnya di sini kasih titik koma, kemudian get line nama underscore panggilan. Jadi dipanggil di sini diketikkan lagi variabelnya. Nah ya. Kemudian baru di outputkan. Nama panggilan saya adalah. Kemudian di sini dikasih ini, kemudian dipanggil nama variabelnya. Di sini namanya nama panggilan. Kemudian dikasih ini dan endlen. Nah, maka ini ketika dijalankan ya, diklik yang segitiga hitam ini, yang seperti tombol play. Nah, masukkan nama lengkapmu, Kahfi Gunardi misalkan. Enter, nama saya adalah Kahfi Gunardi. Masukkan nama panggilanmu, Kahfi. Enter lagi, nama panggilan saya adalah Kahfi. Nah, sampai di sini programnya berhasil dijalankan. Nah, coba kalian, itu kan Bapak contohkan untuk 2 kategori biodata, yaitu nama lengkap dan nama panggilan. Nah, kalian bikin yang lainnya sesuai dengan tugas yang di sini. Ya, di situ ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, suku, hingga transportasi yang digunakan. Untuk tipe datanya silakan explore lagi, dilihat lagi di Texas Learning. Kalau misalkan ini agama menggunakan tipe data apa, suku menggunakan tipe data apa, anak keberapa juga menggunakan tipe datanya apa. Itu ya, silakan ini lagi. Itu saja penjelasan dari Bapak. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Texas Learning. Sekian materi dari Bapak mengenai input dan output untuk pelajaran praktikum pemrograman dasar bahasa pemrograman C++ menggunakan mobile device atau menggunakan handphone. Kurang lebihnya silakan cari sendiri. Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.